Kalau kemarin yang dipegang Kak Adam, acara apa nih Kak di Trans TV? Nah, buat teman-teman mungkin pernah tahu atau dengar program Katakan Putus. Ya, selamat datang kembali di Masih Rio YouTube channel. Cie. Sama seperti biasanya aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kamu nontonnya di jam berapa. Cie. Nah, kali ini aku tidak sendirian, aku sudah berdua dengan Sobat Trio. Berarti kalau sudah berdua, kita akan cerita-cerita soal kehidupan magang. Sharing-sharing soal magang. Berarti kita ketemu lagi di segmen cerita magang. Terteng teng teng teng. Cerita magang. Nah, itu tadi adalah bumper spesial cerita magang yang selalu menemani episode-episode di cerita magang. Nah, kali ini aku sudah bersama dengan Kak Adam Surya Dewangga. Kalau nggak salah namanya itu, kalau salah nanti akan dikoreksi dengan sendirinya. Ya, benar kok, benar. Oh, benar. Kak Adam, atau biasa di media sosialnya itu adalah Adam Shoot. Antara ini Adam Absurd atau gimana, nanti kita coba tanya. Tapi sebelum masuk ke cerita magang, buat teman-teman jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Karena di setiap akhir video akan ada QR code dari GoPay. Teman-teman bisa menyumbangkan rezekinya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, sampai $1 juta Zimbabwe. Tenang saja, karena seluruh pemasukan yang teman-teman berikan, seluruh uang yang teman-teman berikan melalui QR Code GoPay, 100% akan kita sumbangkan. Seluruh keuangan akan kita donasikan kepada diri saya. Iya. Bisa. Sebelum YouTube meng-AdSense, teman-teman membantu lah. Nah, kita akan langsung saja, karena nanti kalau saya terlalu banyak basa-basi, takutnya netizen-netizenku tercinta ini malah nyekip, ya kan? Saya malah nggak dapat jam tayang, dan teman-teman juga tidak dapat informasi yang berkelas. Langsung saja kita sapa Kak Adam. Halo Kak Adam. Halo. Gimana nih Kak? Halo, Yo. Kabar? Sehat ya? Sehat. Sehat. Ini kok putus-putus ya? Oh, iya, Bu. Waduh, jangan-jangan sinyal nih Kak. Tapi di tempatku lancar nih Kak. Lancar ya? Bentar. Iya. Coba nanti ketika hasil rekamannya ternyata lancar, berarti kita tidak perlu retake. Ketika rekamannya itu putus-putus, ya kita ajak balikan. Kalau suaranya lancar sih. Suaranya lancar ya? Nggak apa-apa. Yang penting Ya. suaranya Kak. Ya, namanya juga Zoom gratisan ya kan. Ini aja juga dibatasin 45 menit. Iya. Kak Adam, gimana Yo? Kamu apa kabar Yo? Alhamdulillah baik. Pakai alhamdulillah biar kelihatannya tuh baik gitu lah, kata netizen. Kak Adam, magang di Trans TV, di dunia broadcasting, di dunia pertelevisian. Dari program studi ilmu komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Gimana sih Kak rasanya magang di Trans TV? Oh ya, oke. Sebelumnya mungkin kenalan dulu ya, mungkin ada yang belum kenal. Boleh. Tak kenal maka tak sayang ya kan? Dan apa kenal kalau nggak sayang? Iya, masih tetap ya Rio ya. Halo teman-teman semua, namaku Adam Surya Dewangga. Sebenarnya aku udah alumni dari Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini aku terima kasih sebelumnya buat Rio udah dikasih kesempatan buat sharing pengalaman magang di tahun 2017 kemarin di Trans TV gitu. Gimana yuk? Langsung apa gimana? Bisa diceritain nih Kak, kemarin kenapa sih pilih Trans TV, kemudian kayak gimana rasanya magang di Trans TV, mulai apa aja yang harus dikerjain dari hari pertama sampai mungkin hari terakhir. Tapi gambaran besarnya aja, nggak usah detail-detail. Masuk hari pertama bangun tidur, mandi, sikat gigi, berangkat kerja, itu nggak usah. Ya, kalau
awal cerita magang di Trans itu emang apa ya? Keinginan dari awal sih, yo. Jadi emang dari awal aku sebelum masuk kuliah itu sempat terinspirasi sama seseorang gitu kan, sama kakak kelas yang dia emang magang di Trans TV juga gitu. Nah, di situ aku terus ya punya mimpi yang sama lah kayak wah semoga bisa nih magang di Trans TV ya apa nggak harus Trans TV sebenarnya tapi paling nggak di dunia broadcast gitu kan. Sampai akhirnya masuk ke semester 6 itu apa 6 akhir ya, 6 akhir itu kan mulai kalau di UNY itu kan magang mandiri ya. Jadi kita cari tempatnya sendiri, terus urus izin dan sebagainya sendiri. Jadi aku coba cari-cari info, ya akhirnya daftar tuh, singkat cerita kan. Daftar, terus daftarnya by email gitu kan, by email. Waktu itu ada websitenya gitu. Dan ya gimana ya, kenapa pengen di situ ya karena hobi aja sih. Awalnya emang hobi gitu. Hobi pegang kamera gitu kan, hobi main lighting gitu kan, hobi ya kalau nonton TV kayaknya anak-anak kecil suka ya, tapi maksudnya lebih hobi di backstage gitu loh, kayak yang megang kamera, terus yang ngarahin talent. Nah itu aku emang seneng gitu. Jadi penasaran kalau di dunia praktisinya itu seperti apa gitu sih. Kalau kemarin di Trans TV di bagian apa, Kak? Kemarin di bagian production assistant Production atau assistant. asisten produksi lah. Jadi masuknya di divisi produksi. Itu Jadi masih kalau dunia komunikasi atau sebenarnya sudah bukan dunia komunikasi? sebenarnya kalau TV sendiri itu kan memang lebih spesifik ke broadcast gitu kan. Cuman kan yang kita tahu kalau komunikasi memang ada beberapa konsentrasi gitu kan. Salah satunya broadcast. Nah, kalau di TV ini sebenarnya lebih ke praktikal. Jadi untuk teman-teman mahasiswa universitas sebenarnya menurut aku kayak lebih ya ngembangin soft skill aja gitu kan. Karena kalau di kampus ya kita dapatnya teori, kita dapatnya makalah gitu kan. Nah, kalau dengan apa kita ke dunia broadcast ini kita lebih ke praktikal, apalagi di TV nasional gitu kan. Itu benar-benar kayak terjun langsung gitu. Jadi kemarin kebetulan emang sebenarnya Trans TV buka beberapa divisi untuk anak-anak magang gitu kan. PR sebenarnya ada juga, cuman kebetulan emang aku tadi hobinya di bidang produksi, jadi aku ambilnya yang divisi produksi gitu. Padahal kalau teman-teman tahu Kak Adam ini merupakan Ketua Perhumas Muda Yogyakarta di tahun Widih, 2017-2018. Gitu. pada Jadi masanya ya. pada masanya Perhumas Muda Yogyakarta ini adalah organisasi humas, tapi di tingkat yang masih muda kayak gitu. Tapi Iya. tiba-tiba magangnya ambilnya broadcasting. Kak, boleh Ya. diceritain dong apa aja yang Mm-mm. dikerjain selama di sana? Oh ya, buat teman-teman ketahui kalau divisi produksi ini emang ada beberapa bagian gitu. Jadi, tentunya yang paling atas adalah kepala divisi itu ada 1 orang. Kemudian di bawah kepala divisi itu ada 4 departemen. Nah, masing-masing departemen ini dikepalai oleh 1 kadep gitu. Nah, waktu itu kebetulan emang random sih pembagian departemen ini. Aku masuk ke departemen 1, itu departemen film, drama, dan sport gitu. Jadi departemen FDS lah. Nah, di situ di bawah departemen ada yang namanya eksekutif produser. Nah, eksekutif produser ini biasanya ada 1 sampai 2 orang. Nah, eksekutif produser di bawahnya lagi ada yang namanya produser dan associate producer. Nah, ini kalau produser itu udah ranahnya program. Jadi satu produser itu bisa megang 1-2 program gitu. Jadi spesifik program gitu.
Nah, di bawahnya produser ini baru posisiku yang tempat aku magang. Nah, itu PA dan kreatif gitu. Sebenarnya ada PA, ada kreatif ya, tapi waktu itu aku masuk ke PA, Production Assistant, dan temanku satu lagi, anak Undip itu di bagian kreatifnya gitu. Jadi 2 orang dalam satu program. Gitu. Kalau yang dilakuin, ya biasa ya tahapan-tahapan produksi di dunia broadcast, terutama dunia televisi itu ada praproduksi, produksi, dan post production atau pasca produksi gitu. Nah itu gimana ya? Kalau singkatnya sih sebenarnya di praproduksi biasa kita brainstorming gitu kan, kayak cerita apa sih yang akan atau konten apa sih yang akan kita angkat gitu untuk episode atau syuting berikutnya gitu. Kalau di produksi sendiri ya syutingnya, proses syutingnya di lapangan, bisa di studio, bisa juga live gitu kan. Terus untuk post produksi itu lebih ke editing. Jadi jangan dikira teman-teman produksi ini nggak sampai ke booth editing, kita semua tahapan produksi ikut. Walaupun editor itu ada bagian sendiri, cuman teman-teman PA dan kreatif ini sangat sering ke yang namanya booth editing, bahkan ikut lembur juga gitu. Kalau kemarin yang dipegang Kak Adam, acara apa nih Kak di Trans TV? Nah, buat teman-teman mungkin pernah tahu atau dengar program Katakan Putus. Nah, tapi emang sekarang udah nggak tayang sih dia. Cuman teman-teman pasti tahu lah. Pasti Itu tahu sih. dong. Pasti tahu. Oh dulu berarti Sorry. santai. Gimana yuk? Berarti dulu ini salah satu yang megang Katakan Putus. Ya, gitu. Jadi Ada acara lain atau Katakan Putus aja nih Kak? kalau anak magang emang dibatasin maksimal 1 program ya, yuk. Karena tanggung jawab 1 program itu udah sebenarnya berat banget gitu loh. Untuk ukuran anak magang dipegangin 1 program tuh udah bagus banget gitu loh. Nah, jadi kita emang nggak boleh sih untuk megang 2 program gitu. Jadi emang harus fokus 1. Karena emang Kak, waktu itu 1 batch, kayak gelombang angkatan. gitu kan. Ya, satu. Angkatan, nah 1 angkatan itu ada sekitar 30-an. Itu baru yang divisi produksi aja gitu. Jadi ya bisa dibayangin 30 anak dibagi berapa program gitu. Gitu sih. Kak, kan tadi udah cerita sedikit soal bagaimana praproduksi sampai hasil akhirnya sampai editingnya. Nah, minta tolong diceritain juga dong Kak, kalau kemarin dikatakan putus, apa aja sih yang dikerjain Kak Adam? Gitu. Oke. Buat Kalau sobat netizen, jangan tanya ini settingan atau realita ya. iya, Pertanyaan klasik. nah, klasik ya, dan itu udah jadi rahasia umum sebenarnya sih. Nah, kalau ya mungkin aku jelasin dulu dari Katakan Putus, itu kan sebenarnya eh, jenis programnya adalah reality show gitu. Reality show itu maksudnya ya kita mengangkat kisah-kisah realita gitu kan, dengan teknik pengambilannya itu salah satunya adalah headcam atau candid lah kalau bahasa sehari-hari kita ya. Jadi dan itu kita termasuk program FS kayak itu tuh program yang syutingnya tuh di luar studio lah, kurang lebih kayak gitu. Itu jadi kalau yang dilakuin sebelum syuting, yang jelas kita brainstorming nih. Jadi kayak kisah apa atau realita apa yang bakal kita angkat gitu. Jadi misalkan contoh gitu kan kayak, oke, kayaknya kita udah terlalu biasa nih, atau seminggu ini kita udah penuh episode tentang pelakor gitu kan. Nah, minggu depan atau besok kita harus cari ide lain. Nah, itu ada yang namanya brainstorming. Jadi di brainstorming ini PA dan kreatif itu presentasi ke
produser sama eksekutif produser gitu. Jadi di situ diceritain tuh mau ngapain aja ceritanya, alurnya kayak apa. Nah, nanti di situ produser dan IP ngasih feedback kayak, oh kayaknya kalau gini kurang realistis atau kurang make sense dan sebagainya kayak gitu. Itu brainstorming. Kalau setelah brainstorming ya jelas ada bikin memo tuh, memo syuting. Jadi memo syuting itu jadi kita ngurus izin, terus ngajuin budgeting juga, terus booking logistik atau peralatan syuting. Itu ya walaupun nggak setiap hari kita ngelakuin, tapi teman-teman magang pernah diajak untuk proses itu gitu. Jadi biar tahu, oh alurnya seperti apa gitu. Terus kalau di produksinya kita ikut syuting. Nah ini apa ya, salah satu enaknya di Trans TV itu mereka benar-benar memberi kesempatan buat anak-anak magang gitu. Jadi jangan khawatir buat teman-teman yang pengen magang di TV ataupun di Trans TV khususnya, pasti kalian dapat banget pengalamannya gitu. Karena selama syuting itu benar-benar kita dikasih job desk yang jelas gitu. Kalau kita nggak gerak, ya syutingnya bakal kacau gitu. Kalau itu waktu itu syuting pertama kali aku dipegangin masalah HT. Jadi HT untuk kru, untuk sutradara, untuk director, sama ya sutradara director. Maksudnya untuk produser, sutradara, terus untuk host-nya juga kita kasih HT. Nah itu aku yang plotting tuh, aku yang kasih ke mereka gitu, kayak gitu. Jadi kalau kita nggak jalan ya benar-benar ada yang kurang gitu, ada yang hilang gitu. Sampai di pertengahan magang itu aku udah mulai kayak briefing host gitu. Di host nanti openingnya ceritanya kayak gini loh, terus nanti untuk closingnya seperti ini. Nah itu aku mulai dikasih kesempatan buat briefing host juga gitu. Gitu sih kalau kurang lebihnya sampai di pasca produksi ya. Jadi di proses terakhir itu ada yang namanya, pertama kalau selesai syuting kita pasti backup. Jadi file-file atau data-data di kamera kita backup dulu ke hard disk. Kita backup, habis itu, nah di sini PA, walaupun PA itu sebenarnya lebih ke teknis, teknis ke kamera, teknis ke kru, tapi dia harus paham juga alur ceritanya. Karena apa? Karena di post produksi ini kita ada yang namanya rough cut. Rough cut itu apa ya? Kayak penyusunan adegan-adegan hasil syuting itu di apa? Di editingnya. Jadi sebelum editing tuh CPA ini harus sudah nyusun urutannya. Urutan scene-nya itu kayak apa, alur ceritanya itu harus udah jadi. Nah, itu kenapa PA harus paham juga cerita dari syutingnya gitu. Terus setelah itu kita bawa hasil rough cut tadi ke editor. Nah, ini kita baru masuk ke booth editing. Booth editing tuh ada di lantai 2, sedangkan ruang atau kantor tim produksi itu ada di lantai 7 waktu itu. Jadi kita turun gitu untuk setor materi. Nah, di situ ketika editor ngedit, kita dampingin juga gitu. Maksudnya biar ketika editor bingung atau nggak ngerti nih gitu kan, ini maksudnya gimana dan sebagainya, kita bisa langsung kasih penjelasan gitu kan. Itu sampai di tahapan terakhir itu ada yang namanya kita print MOA. Jadi MOA ini Master on Air. Jadi Master on Air ini adalah file yang udah siap tayang dan apa ya, kita setorkan ke namanya waktu itu bagian library. Jadi ada bagian library, kita di situ store file pakai apa hard disk gitu. Terus kita isi nama program. Jadi kayak ngisi form gitu, program apa, episodenya tentang apa gitu, tayang kapan gitu kita setor gitu. Karena Katakan Putus ini program stripping, jadi
Stripping itu program yang tayang Senin sampai Jumat dalam seminggu, waktu itu 5 kali. Nah itu hampir tiap hari kan kita store MOE itu kan. Jadi aku pernah ikut sampai store MOE itu jam subuh. Jadi jam 4:30, 5 gitu. Itu file editing baru fix dan selesai di-render, langsung kita storein ke bagian library gitu. That's why kayak teman-teman produksi itu kebanyakan masuk kantornya siang. Jam 11 tuh udah paling pagi lah. Rata-rata tuh habis makan siang baru pada datang karena ya itu kerjaannya lembur sampai dini hari, sampai subuh bahkan gitu. Itu sih kurang lebih kayak gitu Wah, alurnya. berarti itu benar-benar ngelembur ya? Ya, lembur. Jadi lembur enggaknya tuh tergantung revisi. Jadi sebelum, oh ya aku belum jelasin ya. Sebelum kita print atau kita render, itu hasil editingnya itu di preview dulu sama produser. Nah, ketika di preview ini banyak revisi, nah itu ya kita harus lembur gitu buat ngasih beberapa revisi itu kan. Tapi waktu pengerjaan kemarin, waktu Kak Adam juga ikut buat proses, banyak ininya nggak Kak? Banyak revisiannya nggak? Ya, itu lumayan sih. Wah, Lumayan berarti banyak karena lemburnya. jadi waktu itu emang sebenarnya kalau anak magang nggak disarankan untuk ikut sampai selesai. Jadi ya secukupnya lah kalau udah ngerasa capek boleh pulang. Tapi waktu itu emang aku sengaja minta gitu loh, minta kesempatan ke mentor buat Mas, aku pengen coba ikut sampai selesai gitu kan, mau mau lihat kayak apa gitu. Bener-bener ya di situ nemenin editor, dan kebetulan waktu itu produsernya sok sibuk gitu loh. Jadi jam 8 malam baru bisa ditemui, jam 8 malam kita baru preview tuh. Nah, baru preview terus masuk booth editing lagi jam 9:30, 10-an waktu itu. Nah, di situ baru mulai editing lagi, revisi gitu kan. Padahal revisinya lumayan itu. Jadi kalau revisi dikatakan putus tuh ya trimmingnya. Jadi kadang ada beberapa dialog atau percakapan yang nggak perlu itu perlu dibuang. Ada juga apa ya kayak sound sound effect atau istilahnya waktu itu tuh scoring. Jadi biar dramatis gitu loh. Entah di zoom, entah dikasih sound effect apa itu ternyata penting juga. Nah, itu banyak. Jadi waktu itu sampai ya itu tadi aku bilang, aku adzan subuh itu baru ingat banget adzan subuh itu baru keluar kantor mau balik ke kos gitu. Itu sih. Ngeri, ngeri, ngeri. Perjuangannya luar biasa ya. Ya emang kayak gitu ternyata kehidupan di TV gitu kan. Ya. Kak, tapi Hmm. kayak suka dukanya apa sih di sana? Ya, mungkin ngelembur bagian dari duka, tapi kan pasti ada senangnya juga kan. Hmm, hmm. Minta diceritain juga dong suka dukanya, terkhusus ketika produksi dikatakan putus. Ya. Kalau sukanya itu pertama karena katakan putus stripping. Jadi sering atau sibuk lah istilahnya, sering meeting, sering casting gitu kan, sering syuting, jadi seru gitu kan. Dan enaknya setiap kali syuting itu pasti kita rata-rata di kafe gitu kan. Jadi makan gratis itu udah pasti gitu. Jadi untuk anak magang itu membantu banget lah. Jadi makan siang sama malam itu pasti udah ke-cover lah kayak gitu. Jadi kita tinggal mikir sarapannya gitu kan. Tapi kadang sarapan pun ya kalau anak magang kayak sempet gitu kan. Jadi Eee, itu sih sukanya kayak gitu. Belum lagi kalau waktu meeting atau brainstorming itu pasti anak magang tuh udah, "Eh, Dam, sana lu beliin jajan," gitu kan. Jadi emang ada, apa ya, ada biaya konsumsi lah. Dan itu aku inget banget cuman meeting ya, meeting itu paling ya berlima, berenam gitulah. Itu budgetnya 200.000. Wah, ini aku bocorin aja sekalian ya.
pernah itu 200. Jadi 200.000 itu, dan itu harus habis yo. Jadi buat laporannya gitu harus habis. Jadi ya udah, aku beliin kayak apa, snack-snack, cemilan-cemilan, terus beli cilok juga waktu itu banyak-banyak gitu kan. Jadi dan itu emang udah jadi apa ya, rutinitas gitu loh teman-teman di TV, dan itu menurutku bagian dari sukanya sih. Maksudnya perutnya kenyang lah kalau di TV gitu kan. Ya itu. Terus apa lagi ya? Oh ya, sama sering ketemu orang baru nih. Nah, jadi program Katakan Putus ini kan sering casting tuh untuk talent-talentnya. Nah, itu kita ketemu orang baru, ketemu model baru. Kalau ketemu artis atau host kan udah jelas ya, di TV pasti gitu kan. Tapi untuk ketemu modeling, terus ketemu kameramen, nah itu ketemu kru juga, aku banyak apa ya, cerita sharing dari mereka, dan itu insight yang berharga sih, penting buat aku. Itu sih sukanya. Dulu aku pernah mau ikut casting ini, Katakan Putus, tapi nggak Pas di jadi. Jogja. Iya, nggak jadi. Malah Nah. disuruhnya casting orang pinggiran. Lebih cocok soalnya. Nggak bercanda loh, netizen bercanda. Ntar dikira apa-apa serius ya. Orang pinggiran, oke. Kak, tapi kayak lingkungannya kerja di Trans TV kemarin magang gimana Kak? Dengan bagaimana dengan para karyawannya? Apakah terjadi gap antara kamu anak magang kayak gini aja? Kan biasanya nih kayak kalau magang di perusahaan besar kan biasanya dicapnya kayak kamu akan menjadi pesuruh aja, akan suruh fotokopi, suruh bikinin kopi, suruh dan lain-lain. Nah, kalau kemarin di Trans TV gimana Kak? Jujur kalau di Trans TV itu gimana ya? Nggak ada semacam itu gitu. Bahkan apa ya? Dikasih lebih gitu loh kerjaannya. Jadi di luar ekspektasi kita lah. Kalau aku pribadi awalnya emang agak cultural shock ya, karena biasa orang Jogja, kita orang Jogja kan kalem gitu kan, kayak nggak enak, apa ya, sering nggak enak gitu loh, sungkan sama orang baru, lingkungan baru gitu kan. Nah, waktu itu baru aja kenalan gitu kan, baru duduk, baru kenalan, aku Adam dari UNY, anak magang, baru duduk langsung disuruh segmentasi gitu, kayak, Dam, nih kerjain segmentasi gitu kan. Lah, aku kan nggak ngerti ya, maksudnya belum tahu apa itu segmentasi dan sebagainya. Jadi langsung suruh ngerjain, di situ agak shock juga. Oh, kerjanya langsung tak-tak banget nih gitu kan. Ya biasa di Jakarta emang mungkin rata-rata perusahaan udah kayak gitu. Cuman itu sempat shock aja di awal. Tapi setelah kenal mentor-mentor dan teman-temannya, semua asik banget. Jadi kayak nggak ada lagi istilahnya kue wong Jogja, kue anak Jakarta, itu nggak ada. Jadi kayak udah ngeblend aja gitu. Jadi kerjanya ya profesional, benar-benar nggak mandang lagi aku sebagai anak magang, tapi kamu tugasnya apa sesuai briefing, ya udah itu kerjain. Kalau nggak beres ya harus siap disemprot gitu kan. Gitu. Jadi emang udah profesional lah kerjanya. Jadi kita benar-benar belajar dan beruntung banget. Jadi buat teman-teman yang pengen magang di TV, terutama Trans TV, jangan khawatir, jangan takut, cuman disuruh fotokopi. Bahkan kayaknya aku fotokopi cuman bisa dihitung sih berapa kali, karena benar-benar jarang banget. Lebih sering di lapangan, lebih sering ya tadi, apa ya, kayak ibaratnya mentor kemana, ya kita ngikutin dia gitu. Jadi kita udah kayak karyawan di situ. Paling cuman disuruh beliin makanan saat brainstorming tadi ya. Tapi kan itu malah jadi kelebihan ya kan. Bisa milih pengen makanannya apa. Iya, Teman-teman benar-benar. yang dibeliin malah cuma nurut ya. Paling suruh beliin cilok gitu doang sih. Nah, Kak, kayaknya di part pertama udah sekian dulu nih Kak. Tapi ada pertanyaan terakhir nih Kak. Worth it gak sih magang di Trans TV? Udah. Yang terakhir nih di segmen ini ya. Iya. Kalau menurutku worth it banget gitu, karena tadi ya,
kita diposisikan seolah-olah karyawan di situ. Jadi apa ya, kayak kerjaan tuh udah apa yang dilakuin karyawan, yaitu kita lakuin juga gitu. Jadi kita benar-benar di situ belajar, nggak cuman suruh ngelihat tapi doing juga, join the process juga gitu loh. Apalagi buat teman-teman yang memang benar-benar pengen kerja di dunia broadcast, di TV itu worth it banget karena aku sedikit share kemarin begitu selesai magang ada open recruitment karyawan baru di situ dan ada temanku dan rata-rata ya temanku yang emang daftar lagi ke Trans karena Trans udah tahu kalau dia itu adalah mantan apa Magang peserta gitu. magang gitu kan. Iya. Jangan sensitif ya dengar kata mantan ya. Ya intinya karena dia pernah magang di Trans itu langsung diterima yo. Jadi interviewnya pun nggak pakai lama. Kayak istilahnya lu udah pernah magang di sini kan, ya udah gitu. Besok yang lu kerjain kayak gitu. Jadi emang apa ya? Itu sangat worth it banget sih gitu. Jadi apalagi Trans TV ini salah satu televisi yang welcome banget sama teman-teman fresh graduate. Jadi teman-teman yang belum punya pengalaman, yang pengen meniti karir dari nol, itu cocok banget gitu. Jadi sangat apa ya, sangat worth lah. Gitu. Dan ketika magang di Trans TV memiliki jalur emas untuk bekerja di Trans TV juga ya. Ya, jalur emas ya. Jadi interviewnya cuman ya pura-pura. Ya gitulah. Kak Adam, terima kasih banyak sharing-sharingnya di sesi pertama ini, di part pertama. Kita akan lanjut di part kedua, karena kalau kita lanjutin, nanti takutnya kepanjangan, teman-teman males nonton, dan takutnya lagi Zoom-nya habis. Karena kan maksimal cuma 45 menit. Siap. Nah, buat teman-teman netizenku tercinta, terus ikuti perjalanan di cerita magang, karena habis ini masih ada ketemu Kak Adam di part kedua ataupun di part ketiga. Kalau ada teman-teman netizenku tercinta yang tanya, kok Rio tiba-tiba jadi putih sih? Wah, ini bukan editan dari filter, tapi ini karena pakai HP. Wah, jadi ini membutuhkan sinar tambahan. Gitu. Buat teman-teman, sekian dulu di part pertama, terus ikuti cerita magang, karena habis ini masih ketemu dengan Kak Adam yang masih akan cerita soal Trans TV. So, jangan kemana-mana, tetap ikuti terus, tapi jangan lupa untuk selalu like, comment, subscribe, and nyawer. Ini dia, your code-nya. Nyumbang.